dari kelompok 1. Nama saya Sakina Elia Albar dengan NIM 63250925. Nama saya Cahayawulan Ramadhani dengan NIM 63251634. Nama saya Yulia Safitri dengan NIM 63251208. Nama saya Mutia Anggeni Sadika dengan NIM 63250798. Nama saya Zafira dengan NIM 63251482. Nama saya Eka Purwati dengan NIM 63250838. Hai guys, kita dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini kita ingin mewawancarai UMKM dari Katsuka. Dari Katsuka. Sebelumnya dalam ini untuk matkul manajemen dasar. Di dalam manajemen itu ada 4 unsur, yaitu POAC, yang dimana P itu planning, O itu organizing, A itu actuating, yang C itu controlling. Sini kita akan menanyakan tentang planning. Kita mau menanyakan dalam planning abang jualan Katsuka ini, apa alasan mendirikan Katsuka ini? Ada alasan sendirinya nggak? Jadi alasannya itu saya lihat-lihat di Cengkareng itu belum ada jualan yang berbeda gitu. Jadi jualannya itu saja. Nah, setelah saya lihat, saya riset di sosial media, di YouTube, di TikTok, saya menemukan suatu menu yaitu katsu. Nah, biasanya itu kan katsu tuh kita lihat hanya di restoran saja. Nah, saya cari-cari ide atau resep-resep dengan diulik-ulik lagi. Nah, ini bisa nih kita bikin menu UMKM-nya. Jadi ya gitulah. Oke, ada lagi nih bang, bagaimana abang menentukan menu dan harga untuk jualan pasarannya nih? Tentunya pertama tuh kita hitung-hitung dulu harga pokok, bahan pokoknya. Nah, setelah kita tentukan, kita bikin katsunya tuh jadi berapa pack, jadi kita tentukan. Nah, dari itu tuh kita udah dapat hasilnya tuh berapa dengan harga sekian. Oke, ada lagi nih, bagaimana perencanaan stok bahan perhariannya? Jadi kita menggunakan metode kita stok dulu, kita stok bahan yang habis. Jadi kalau misalkan bahan habis baru kita beli, enggak yang kayak stok banyak kita gunain habis, enggak. Kita jadi belanjanya itu kita harian. Perhitungan itu ya? Perhitungan harian. Jadi habis beli gitu. Oke. Ada lagi nih, apakah ada target penjualan perhariannya dari ownernya mungkin? Kalau target sih tidak ya. Cuma kayak kalau misalkan mungkin dari kita sih dari jam operasional, bukan target ya. Kita jam operasional dari jam 6 sampai jam 3. Kalau untuk target sih sejauh ini tidak ada ya. Nah, kita bakal bahas fungsi manajemen yang kedua sama yang ketiga, yaitu organizing sama actuating. Yang pertama kita bahas dulu dari organizing. Abang mau nanya, siapa aja sih yang bekerja di sini? Boleh disebutin nggak namanya satu persatu? Yang pertama dari saya dulu. Nama saya Firman. Yang kedua ada Aldi. Yang Mana ya Bang Aldi? Bang Aldi yang mana? Bang Aldi yang lagi ngisi nasi. Oke. Terus yang ketiga ada Mas Ari. Dia yang paling lama di sini. Nah bang, ini kan situasinya ramai terus kan. Nah, bagaimana pembagian tugas kayak masak, belanja, kasir, atau nggak bersih-bersih? Itu gimana? Jadi sebelum itu kita udah nyiapin yang namanya job desk. Jadi setiap orang itu punya job desknya masing-masing. Dimulai dari saya. Saya tiap hari itu dimulai dari produksi ayam, pemotongan ayam, pembersihan kayak perabotan, setelah closing, terus ketika bekerja job desk-nya itu berbeda juga. Kalau saya itu di bagian ke kasir utama. Jadi saya itu tugasnya itu melayani pelanggan yang membeli secara offline. Kalau dari Mas Aldi, dia tugasnya itu kalau di rumah menyerut wortel, prepare bahan-bahan buat besok. Kalau di sini dia
di meja kasir. Kasir 2, kita sebutnya kasir 2, dia itu melayani pelanggan yang memesan melalui online. Berarti ada dua kasir. Dua kasir. Yang pertama itu buat offline, yang kedua itu buat online. Nah Bang, kan gimana sih cara pengaturan bahan baku, alat masak, dan meja pelanggan? Yang pertama tadi bahan baku ya. Bahan baku. Jadi bahan baku itu kita sistemnya pipo. Jadi masuk pertama, keluar pertama. Oh ya. Jadi kita habisin dulu stok yang ada. Jika ada sisa, kita pakai dulu yang ada. Ketika sudah habis, kita pakai. Jadi seiring waktu, yang baru itu kita pakai yang terakhir. Oh. Gitu aja sih. Intinya ngabisin dulu barang yang ada kan. Berarti baru nanti kalau udah pakai yang baru, baru nanti pakai yang baru. Ya betul. Nah kalau alat masak sama meja pelanggan juga kurang lebih sama apa gimana? Kalau alat masak sih dia nggak pipo ya. Cuma ketika ada alat-alat atau perabotan yang rusak, kita langsung ganti. Oh, ada yang kotor, kalau misalkan dia cuma sekedar kotor, mungkin kita hanya sebatas cuci atau kita bersihkan, kita benerin dulu. Kalau misalkan cuma kalau misalkan kondisinya udah benar-benar rusak nih, baru kita ganti. Kalau untuk meja sih, kenapa kita dibagi dua? Karena kita kan melayani sistem offline dan online. Jadi supaya dari kitanya juga sama-sama enak, jadi kita bagi dua. Yang satu itu melayani secara offline dan yang satu secara online. Untuk apa? Karena ketika dicampur, jadi bentrok. Iya benar. Ketika fokus online, yang offline itu merasa kok saya nggak dilayani dari tadi, padahal kan yang online itu dia pesan dari tadi. Makanya itu kita pisahin offline dan online. Ya, berarti terbagi. Biar lebih enak. Nah Bang, dari mana pemasok bahan biasanya diambil? Kayak misalkan ayam, sayuran. Untuk ayam kita udah punya supplier ya, tentunya supplier. Jadi kita sistemnya tuh kita pesan dari H-1 sebelumnya. Kita pesan dulu H-1 sebelumnya, kita pesan sekian kilo. Besoknya kita langsung bayar, kita pick up sendiri. Jadi kalau untuk bahan baku sih sama juga, cuma dia belanjanya itu sehabis closing. Oh iya. Untuk digunakan selanjutnya. Nah itu kira-kira ayam apa yang lain gitu habisnya berapa gitu? Kayak ayam berapa kilo? Untuk ayam sih, untuk permasalahan kalau ayam perbelanjaan itu biasanya owner yang tentuin dan kita tuh sekedar cuma ngambil, ngasih uang. Jadi gitu, kita yang ngurus, kita yang ngelola. Untuk permasalahan itu biasanya owner. Untuk keuangan dan lain-lain itu owner. Nah ini masuk untuk ke actuating. Nah abang gimana sih, bagaimana rutinitas kerja sehari-hari? Rutinitas sehari-hari dimulai dari awal atau Iya awal. langsung jualan? Produktif kah apa gimana? Oh, jujurnya sih produktif ya. Kita dimulai dari bangun pagi tuh, bangunnya tuh kita dari jam 3:30. Dari jam 3:30 itu kita mulai prepare seperti menyiapkan sayuran, bertepungan, terus memproduksi ayamnya supaya terjadilah hasil. Setelah beres semua, kita jualan. Kenapa kita bangun jam 3:30? Karena kita ngejar jam gimana caranya jam setengah 6 atau jam 6 itu kita udah mulai jualan. Ya, seperti itu. Produktif sekali. Nah bagaimana untuk menarik pelanggannya Bang? Yang pertama itu yang pertama pasti pelanggan tuh lihat kita dari segi pelayanannya ya. Jadi contohnya tuh kita aja sih kalau beli, kalau misalkan si pelanggannya itu dia cara melayaninya baik, dia oke gitu kan, kita jadi segan buat membelinya. Jadi pertama tuh kita menerapkan 3S, senyum, salam, sapa. Nah lalu kita ajak ngobrol lah supaya si pelanggan itu tidak boring. Kenapa? Karena jualan kita itu lumayan ramai dan antri kan.
supaya si customer itu tidak nunggu lama dan boring gitu kan. Jadi kita kayak ajak ngobrol sedikit-sedikit gitu kan, ajak bercanda sedikit-sedikit gitu. Nah, gimana sih Bang cara memastikan makanan tuh siap saji? Memastikan siap saji. Jadi yang pertama tuh stok. Jadi gimana caranya itu ketika customer datang, si stoknya itu ada. Jangan sampai si customer itu nunggu. Pertama nasi ya, karena nasi itu gimana caranya si customer itu nggak nunggu nasi. Karena yang utama itu kan kita tuh jualan paket ayam ya. Jadi gimana caranya si nasi dan ayam itu udah tersedia, kita tinggal packing lah. Ya, tadi juga lihat di sana kan abangnya udah langsung packing semua Jadi kita kan. persiapan lah. Sebelum itu kita persiapan dulu, kita prepare nasinya dari misalkan kita prepare nasinya, kita jajarin semua. Nah, jadi ketika customer datang, kita tinggal taruh ayamnya, sambalnya. Jadi customer itu tidak menunggu terlalu lama. Nih Bang, bagaimana cara melayani pelanggan di jam ramai? Kan jam ramai itu paling istirahat atau enggak jam 10-an. Nah, itu gimana? Di jam rame, sebetulnya setiap orang mungkin punya strategi masing-masing ya. Mungkin kalau saya tuh, kita tangkap dulu customer itu pesan berapa, siapa aja. Jadi satu meja tuh kalau misalkan di sebelah kiri dia bisa melayani 9 pack, kalau sebelah kanan 10 pack. Jadi kita hitung dulu si customer itu gimana caranya yang si customer itu 9 pack totalnya. Misalkan saat si satu customer itu pesan 1, yang kedua pesan 3, yang 4 pesan 6. Jadi kan 9. Jadi kita tinggal prepare set gitu kan. Jadi gitu aja sih. Mau ngomong lagi ya, yang bahas apa tadi? Selanjutnya akan dijelaskan sama Kina sama Yulia itu tentang controlling. Oke, selanjutnya kita akan menanyakan tentang controlling ke Abang Katsuka. Oke, Abang mau nanya, bagaimana memastikan kualitas makanan tetap sama setiap harinya? Walaupun kita jualan istilahnya kaki lima, tetapi kita itu punya yang namanya SOP. Dari mulai sambal, bumbu ayam, filetan ayam, tepung, kita punya SOP-nya. Jadi bagaimana caranya itu, ya kita pertama itu kita memastikan, wah pasnya segini misalkan. Untuk hari ini kan setiap hari itu kita kiloan ayam tuh kita beda-beda. Jadi otomatis bumbu itu beda-beda juga. Jadi kita udah pastikan, kita udah ada istilahnya resep khusus. Jadi kita tinggal timbang setiap harinya gitu. Untuk perbumbuan dan persambelan sih sejauh ini gitu ya. Untuk supaya kualitas setiap harinya itu sama. Selanjutnya, apakah usaha ini punya pencatatan keuangan? Tentunya pencatatan bulanan apa harian? Biasanya apa? Kalau kita tuh menggunakan sistem harian. Oh, Harian. Jadi kita hitung per boxnya. Per hari itu kita terjual berapa box. Nah, setelah itu kita pakai itu untuk perbelanjaan. Tinggal kita hitunglah laba bersihnya berapa. Jadi itulah keuntungan yang kita. Jadi nggak yang rumit lah. Kalau ada pelanggan nih yang komplain, biasanya apa yang abang lakukan? Yang pertama sih kita dengar dulu dia komplainnya gimana. Kalau misalkan pure dari kesalahan kita, otomatis kita ganti dengan produk yang baru ya. Kalau misalkan emang itu kesalahan dari dia, mungkin ya udah itu kan udah di tangan customer, udah dia yang salah, jadi ya ditanggung sendiri. Terus Bang, bagaimana ngecek stok dan mencegah kerugian? Ngecek stok, sejauh ini sih kalau ngecek stok itu kita cuma ngecek mungkin bahan baku ya. Contohnya kayak terigu, tepung roti atau alat-alat yang lain. Kenapa? Supaya di hari itu tuh belanjaan nggak over. Jadi si belanja itu nggak over, jadi laba yang kita dapat pun
lebih ada gitu, lebih naik gitu. Sejauh ini gitu aja sih. Oh, kalau mencegah kerugiannya gimana? Mencegah kerugian sejauh ini kalau kerugian dari produksi ya kita sebagai contoh sih cabai, kita langsung belanja itu kita langsung dari pasar induknya, jadi harganya pun jauh lebih beda lah ya. Jadi sejauh ini gitu ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami dari manajemen. Terima kasih ya Bang sudah mau diwawancarai. Bye bye.